Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu lagi dengan saya Pak Iqmal, guru pengampu mata pelajaran matematika. Dalam semester ini, kalian hanya belajar 3 bab saja. Yang pertama, logika matematika, yang kedua fungsi, dan yang ketiga adalah barisan dan deret. Jadi selama satu semester ini kalian hanya belajar 3 bab saja. Lanjut, langsung saja untuk materi pertama adalah logika matematika. Logika matematika sendiri adalah nanti sampean dituntut untuk belajar tentang bagaimana cara berlogika dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran matematika. Di sini di pembelajaran matematika kalian akan jarang menemui angka-angka, variabel-variabel juga jarang. Karena apa? Karena lebih banyak yang sampean ketemui di mata pelajaran logika matematika adalah tentang pernyataan-pernyataan. Baik, langsung saja sampean lihat di modul yang sudah saya berikan ini. Materi logika matematika seperti yang Pak Iqmal katakan tadi adalah yang kita bahas antara lain yang pertama adalah pernyataan, yang kedua adalah negasi atau ingkaran, yang ketiga adalah pernyataan majemuk, yang keempat adalah converse, inverse, dan komposisi, yang kelima adalah pernyataan berkuantor, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Jadi sampean akan belajar pernyataan itu apa sih, pernyataan terbuka, kalimat terbuka, dan lain sebagainya nanti akan diajarkan di logika matematika. Langsung ke pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai kebenaran atau nilai benar dan sudah pasti mempunyai nilai salah. Saya ulangi sekali lagi. Pernyataan itu adalah kalimat yang sudah mempunyai nilai atau mempunyai hasil, baik itu hasilnya benar atau hasilnya salah. Tuh, contohnya, contoh pernyataan itu adalah 10 adalah bilangan genap. 10 adalah bilangan genap. Itu termasuk pernyataan yang bernilai benar karena 10 itu adalah bilangan genap itu. Terus yang kedua adalah berapa usiamu sekarang? Itu bukan sebuah pernyataan karena di kalimat tersebut itu masih belum mempunyai nilai atau belum mempunyai hasil. Hasilnya berapa usianya sekarang itu adalah sebuah kalimat tanya, bukan pernyataan. Tuh. Terus yang ketiga contohnya adalah Malang adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Itu adalah sebuah pernyataan. Karena apa? Karena pernyataan tersebut bernilai salah. Yang benar adalah ibu kota provinsi Jawa Timur adalah Surabaya, kayak gitu. Jadi diingat-ingat, pernyataan itu adalah kalimat yang sudah mempunyai nilai benar dan nilai salah, atau kalimat yang sudah mempunyai hasil yang benar atau hasil yang salah. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum mempunyai nilai kebenaran. Kalimat terbuka selalu mengandung peubah-peubah atau variabel-variabel. Jadi kalau sebenarnya sampean atau kalian mengerjakan matematika, jika ada
jika ada variabel-variabel itu termasuk kalimat terbuka. Contoh kalimat terbuka kayak gimana? 1. A terkenal sebagai kota pahlawan. Itu adalah contoh kalimat terbuka. A itu apa? A itu belum diketahui variabel. Tuh. Terus contoh yang kedua, dalam dunia matematik 2x ditambah 1 sama dengan 9. Untuk x bilangan bulat, maka kalimat tersebut adalah kalimat terbuka karena x adalah variabel. Kapan kalimat terbuka itu bisa dinyatakan sebagai pernyataan? Jika variabelnya sudah mempunyai hasil. Contoh, A terkenal sebagai kota pahlawan. Jika A-nya diganti Surabaya, maka maka contoh yang pertama tersebut adalah sebuah pernyataan, menjadi Surabaya terkenal sebagai kota pahlawan. Jika A-nya itu mempunyai hasil salah, yaitu Malang terkenal sebagai kota pahlawan, itu juga termasuk sebagai pernyataan, tapi pernyataan yang salah. Jadi saya ulangi lagi, kapan kalimat terbuka itu bisa menjadi pernyataan? Kalau variabel-variabelnya itu mempunyai hasil atau nilai. Dari sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke negasi atau ingkaran. Negasi itu apa? Ingkaran itu apa? Nanti akan kita bahas. Negasi disebut juga ingkaran, penyangkalan, atau peniadaan. Negasi dari pernyataan P dinotasikan dengan ini. Negasi P lambangnya munyet. Ini dibaca bukan P atau tidak benar P. Contoh, jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Jadi, negasi itu adalah kebalikan dari sebuah pernyataan atau sebuah kalimat. Saya ulangi sekali lagi, negasi itu adalah kebalikan dari suatu pernyataan atau kalimat. Contoh, jika kamu panjang, maka dia pendek, kayak gitu. Panjang negasinya pendek. Terus kaya negasinya miskin. Gemuk negasinya kuru, dan seterusnya. Pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk itu pernyataan yang lebih dari satu. Makanya disebut majmuk. Pernyataan majmuk ada beberapa, yaitu yang pertama adalah konjungsi, yang kedua adalah disjungsi, yang ketiga adalah implikasi, dan yang keempat adalah biimplikasi. Nah, untuk yang pertama, konjungsi. Konjungsi itu kalau dalam matematika itu lambangnya kayak gini. Segitiga tapi alasnya kosong, alasnya bolong. Itu adalah konjungsi. Pengertiannya adalah konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Jadi segitiga yang alasnya kosong itu kalau dalam matematika disebut dan. Dua pernyataan P dan Q dinyatakan dalam bentuk P dan Q dalam matematika dan disebut konjungsi dan dibaca P dan Q. Jadi konjungsi dalam model matematika itu lambangnya segitiga tapi nggak ada alasnya. Contoh, nih,
Contoh tabel kebenaran konjungsi. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q itu bernilai benar. Jika B bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Dan itu, konjungsi itu atau dan itu adalah minimal kedua-duanya harus bernilai benar semua atau salah semua, nggak boleh salah satu yang benar atau salah satu yang salah. Tuh. Jadi jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai salah karena salah satu ada yang salah atau benar. Jika P bernilai salah dan S dan Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Tuh. Konjungsi benar apabila kedua pernyataan benar. Kata-kata yang membentuk konjungsi selain dan adalah meskipun, tetapi, sedangkan, padahal, sambil, yang, juga, atau walaupun. Contoh soal. Ini, carilah nilai kebenaran konjungsi P dan Q untuk pernyataan di bawah ini. Yang pertama, pernyataannya P itu 10 ditambah 5 sama dengan 15. Ini pernyataan benar atau salah? Pernyataan benar. Terus yang Q, 5 adalah bilangan prima. Benar apa tidak? Benar. Maka jawabannya P dan Q karena benar dan benar, maka nilainya benar. Nih, dari sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, untuk yang lainnya di pertemuan selanjutnya. Jadi, saya tutup cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.